mengambil alih tugas iblis laknatullah. Sahabat Heril Anas TV, setan merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi kesempatan dan kemampuan untuk menyesatkan manusia sampai akhir zaman. Oleh karena itu, setan dikatakan sebagai musuh terbesar umat manusia. Maka sesuai dengan takdirnya, keberadaannya akan terus menggoda dan menjerumuskan setiap orang ke dalam perbuatan dosa. Apakah dia seorang mukmin ataupun kafir, setan akan terus menggodanya melalui berbagai upaya untuk menghasutnya hingga jatuh dalam keburukan dan kejahatan. Menipu, berbuat curang, mengumpat, berdusta, bergibah, mengadu domba, memecah belah, merasa sombong, paling hebat, paling unggul adalah contoh-contoh kelakuan dan sifat-sifat setan. Nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, juga terusir dari surga. Itu karena akibat dari godaan dan bujuk rayu setan. Demikianlah setan akan terus berusaha menggoda dan membujuk manusia, menyerang dari segala arah, sehingga manusia tidak berdaya dan akhirnya terjerumus pada dosa dan kejahatan. Dari banyak tugas dan kelakuan iblis itu, ada sebuah misi dan tugas yang menduduki peringkat tertinggi, yakni menceraikan pasangan suami dan istri. Panglima iblis akan memberikan apresiasi dan penghargaan tertinggi kepada anggota bala tentaranya yang berhasil menjalankan tugas tertinggi ini dengan baik. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas laut, kemudian mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya dan paling besar kerusakan yang ditimbulkannya. Maka datanglah salah seorang dari bala tentara iblis dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata kepadanya, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datang lagi yang lain dan berkata, aku tidak meninggalkannya untuk digoda, hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, sungguh hebat setan seperti engkau. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2813. Perceraian antara suami dan istri adalah sesuatu yang sangat disukai oleh iblis dan hukum asalnya adalah dibenci Allah. Karena dibenci oleh Allah, maka perceraian dijadikan sebagai misi utama dari iblis dan segenap bala tentaranya. Lucunya, sekarang ini ada golongan manusia yang mengambil alih tugas dari bala tentaranya iblis itu dengan perasaan bangga. Mereka gencar menceraikan pasangan suami istri, padahal golongan ini mengklaim diri sebagai kelompok yang paling Islam, mengaku paling sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, namun justru mengambil alih tugas besar pasukan iblis itu. Sudah berapa banyak korban perceraian antara suami istri yang terjadi di bawah hasutan dan pengaruh jahat dari komplotan ini. Perbedaan pemahaman dijadikan sebagai alasan untuk memaksa pasangan suami istri yang sesungguhnya masih saling menyayangi, masih saling mencintai. Namun karena hasutan mereka, pasangan suami istri itu berubah menjadi saling membenci dan saling menggugat cerai. Sang istri yang sesungguhnya masih sangat sayang dengan suaminya, dipengaruhi, dihasut dengan pengaruh-pengaruh jahat. Dikatakan bahwa suaminya telah berubah pemahaman, suaminya telah murtad, suaminya bukan orang iman lagi. Bersetubuh dengan suami seperti itu seperti bersetubuh dengan anjing atau babi. Hukumnya haram, hukumnya najis. Menjimak dengan suami yang telah murtad dari Islam Jamaah LDII,
hukumnya berdosa, sama dengan zina. Maka mendengar pengaruh negatif dari para pembesarnya seperti itu, membuat istri-istri dari pengikut Jokam Unyu-Unyu atau warga LDI itu bergidik takut, dan akhirnya terpengaruh untuk menggugat sang suami yang dicintainya. Sungguh jahat komplotan itu. Entah sudah berapa banyak mahkota dan penghargaan yang mereka terima dari iblis berkat keberhasilan mereka menjalankan tugas memisahkan suami dan istri yang masih saling menyayangi. Entah berapa banyak piala yang mereka terima dari iblis seiring dengan banyaknya anak-anak yang terlantar akibat ayah dan ibu mereka dipaksa berpisah oleh komplotan itu. Mereka memiliki semua sifat-sifat dan kelakuan setan, yakni tasyin, menghiasi perkara maksiat seolah-olah baik. Mereka melakukan sebuah dosa besar, namun dikatakan kepada pengikutnya bahwa yang mereka lakukan itu adalah kebaikan. Mereka melakukan tipu daya ala setan, talbis, menjadikan segenap pengikutnya melakukan hal-hal yang dilarang agama, namun merasa sedang melakukan ibadah dan amalan yang paling pol dan terpuji. Andainya pun hanya jogetan, kalau sudah jadi ijtihad keimaman, pilihannya adalah ridho, syukur, dan taat saja. Para pembesar golongan ini juga bersikap tahwin, yakni sifat setan yang senang meremehkan dosa-dosa kecil. Golongan ini telah mengambil alih sifat-sifat setan, menjalankan tugas dan misi iblis dengan perasaan bangga. Mereka melakukan dosa dan maksiat secara berjamaah, namun merasa sedang melakukan ibadah yang paling benar, paling sah, dan paling bersyarat masuk surga. Sifat sombong seperti yang dimiliki oleh sifat-sifat setan. Ketika mereka diingatkan, maka mereka menolak untuk dinasihati, karena mereka merasa paling hebat, lebih paham agama, sesuai dengan sifat setan yang tidak toleran, menolak perbedaan pendapat, fanatik golongan, dan saling memotivasi untuk meremehkan serta merendahkan orang lain. Jangan minum alkohol, tapi minumlah kopi. Karena hidup perlu inspirasi, bukan halusinasi. Komplotan ini meremehkan dosa-dosa kecil. Sesuai sifat setan tahwin, yakni meremehkan dosa-dosa kecil. Mereka melenceng dari jalan yang lurus, menjadikan pengikut-pengikutnya hilang kendali dan kehilangan akal sehat. Mereka menggoda pengikut-pengikutnya dengan angan-angan yang tinggi, perasaan takut miskin, kemudian menghalalkan segala cara dalam mengejar kekayaan. Menghias-hiasi keburukan agar terlihat indah, menghiasi manusia-manusia yang berperangai buruk sehingga terlihat mulia, terus diagung-agungkan dan dihormati, terutama oleh segenap pengikut-pengikutnya. Sehingga mereka tidak toleran, meremehkan orang lain, sombong, angkuh, dan mereka memiliki semua sifat-sifat dan kelakuan setan. Mereka melakukan tipu daya ala setan, talbis, menjadikan segenap pengikutnya melakukan hal-hal yang dilarang agama, namun merasa sedang melakukan ibadah dan amalan yang paling benar. Golongan ini telah mengambil alih sifat-sifat setan, menjalankan tugas dan misi iblis dengan perasaan bangga. Mereka melakukan dosa dan maksiat secara berjamaah, namun merasa sedang melakukan ibadah yang paling benar, paling sah, dan paling bersyarat masuk surga. Ketika mereka diingatkan, maka mereka menolak untuk dinasihati, karena mereka merasa lebih hebat, lebih paham agama, sesuai dengan sifat setan yang tidak toleran, menolak perbedaan pendapat, fanatik golongan, dan saling memotivasi untuk meremehkan serta merendahkan orang lain. Sahabat Heril Anas TV, salah satu pintu masuknya setan dalam tubuh manusia adalah melalui makanan yang haram. Maka dari itu, Allah memberi peringatan kepada manusia untuk membentengi diri dan menutup pintu masuknya setan dengan jalan hanya memakan yang halal-halal saja. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita dari segala tipu daya setan, baik dari golongan jin maupun manusia, agar kita selamat di dunia dan selamat pula hingga akhir kelak. Sekian cerotehan.